Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi. Saya Leni Bastiana Sari dari SDN Jaya Mukti 01. Saya Saiful Anwar dari SMP 1 Cikarang Timur. Saya Nova Aryani dari SDN Hegar Mukti 02. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu Leni kabarnya? Alhamdulillah baik. Gini Pak, hari ini kan Bapak akan melakukan proses coaching ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, saya akan membacakan rubrik penilaian. Yang pertama, nanti pada saat proses coaching, apakah Bapak sudah melaksanakan alur tirta atau belum? Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, terus mendengarkan coaching sesuai dengan jawabannya, dan yang kemudian saya dalam proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya coba kembangkan yaitu prinsip Bu ya, artinya pilihan penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi proses coaching ini Bapak akan mulai dengan melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang akan saya coba observasi yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot pastinya. Jadi kompetensi spesifik yang akan Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, indikator ketercapaian yang mana yang ingin Bapak inginkan? Saya ingin coach saya mendapatkan solusi pastinya Bu ya, dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dialami olehnya, serta memaksimalkan potensi yang dia punya supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Baik, terima kasih sudah melakukan prosesi. Sebelum observasi, silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya, dan nanti setelah itu kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan. Silakan Pak Saiful. Baik Ibu. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu Nova. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Senang ini ketemu Bu Nova lagi. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik. Hanya sedang sedikit galau nih Bapak saya. Oke, kenapa kok galau Bu? Saya sedang bingung Bapak, setelah saya belajar mengenai keyakinan kelas dan mengetahui bahwa reward berupa poin itu adalah salah satu hal yang salah gitu ya Pak ya. Maka dari itu saya mengkomunikasikan nih Pak kepada peserta didik saya untuk menghapus poin reward kepada kelompok. Selanjutnya kami membuat dan menjalankan keyakinan kelas tersebut. Di pekan awal Bapak, di pekan awal keyakinan kelas ini yang menjadi kesepakatan kelas berjalan dengan lancar ya Bapak ya. Tidak ada anak yang datang telat, kemudian tidak ada anak yang bertengkar juga, tetapi kok pada ibadah sholat duha gitu Pak ya, pada ibadah sholat duha masih belum juga terlihat kedisiplinan mereka. Seperti itu, anak-anak akan tertib ketika sholat duha itu tuh ketika suara saya meninggi Pak, seperti anak-anak ayo sholat duha dulu, seperti itu Bapak. Baik, jadi Ibu ini mengalami permasalahan di efektivitas dari keyakinan kelas Bu ya, terutama di kedisiplinan sholat duha dan disiplin waktu. Iya. Bapak, jadi pada kesempatan saya nih berbincang dengan Bapak, saya ingin
cari cara gitu Bapak, bagaimana mengefektifkan keyakinan kelas gitu ya Pak ya, dalam hal ketertiban atau kedisiplinan sholat duha di kelas saya seperti itu Bapak. Nah, sebelumnya berarti ini tujuan ibu ya hari ini kita Betul. tuh berdiskusi dan coaching ini, berarti ibu ingin menemukan cara atau permasalahan ini supaya dapat ini ya alternatif solusi ya. Betul Bapak. Oke, menurut ibu nih gitu ya, apa kekuatan yang ibu miliki untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai, yaitu efektivitas keyakinan? Eh, saya sudah melakukan restitusi kelas ya Pak ya. Saya sudah melakukan restitusi kelas untuk melihat alasan mengapa nih efektivitas ini efektivitas keyakinan kelas ini tidak berjalan dengan lancar seperti itu Bapak. Oh iya. Jadi menurut ibu nih, apa ya kekuatan ibu miliki untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai, yaitu efektivitas keyakinan? Baik Bapak, saya sudah melakukan restitusi kelas ya Pak ya untuk mengetahui kemudian alasan mengapa efektivitas keyakinan kelas saya ini tidak berjalan dengan lancar seperti itu Bapak. Itu bagus sekali loh Bu. Melakukan restitusi, terus gimana hasilnya Bu? Saat saya restitusi kelas Bapak, itu sebagian besar anak-anak murid saya diam gitu Pak, cenderung diam mereka. Apakah semua anak yang membuka gaduhan itu di kelas atau hanya ada beberapa anak aja Bu? Ya hanya ada beberapa anak saja sih Pak, yang mungkin menjadi apa ya Pak, pemicu gitu ya Pak ya, pemicu anak-anak menjadi tidak tertib atau tidak disiplin terhadap melaksanakan sholat duha ini. Oke, melihat hal yang sudah ibu ceritakan kronologinya, itu kira-kira rencana ibu tuh mau gimana untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saya akan melaksanakan restitusi secara personal ya Pak ya, atau individu terhadap anak yang menjadi pemicu dalam hal ketidakdisiplinan untuk melaksanakan sholat duha seperti itu Bapak. Wah, bagus sekali Bu tuh ya. Selanjutnya kira-kira apalagi nih yang bakal ibu lakukan nih? Apa ya Pak? Saya bingung nih Pak. Menurut ibu ada nggak nih kaitannya permasalahan ini sama kompetensi sosial emosional? Kegaduhan atau ketertiban ini mungkin juga sih Pak ya, dipicu gitu ya Pak ya oleh sosial emosional dari seorang peserta didik ya Pak ya. Terus kira-kira apa nih yang ibu bisa lakukan di kelas berkaitan dengan KSE tadi dalam mengefektifkan keyakinan kelas, yang dalam hal ini kita bicara tentang kedisiplinan anak dalam sholat? Oke, saya bisa menanyakan perasaan anak ya Pak ya pada saat mereka hadir di kelas. Jadi misalnya pada sebelum kegiatan awal pembelajaran, saya akan bertanya kepada peserta didik saya, anak-anak bagaimana perasaan kalian hari ini gitu ya. Mungkin mereka ada yang merasa kecewa, ada yang merasa bahagia, ada yang merasa senang ataupun sedih. Jadi sepertinya saya bisa membuat display kelas gitu ya Pak ya, display kelas di mana mengenai perasaan ini. Jadi nanti siswa saya bisa menempelkan seperti apa Pak namanya teh, emoji ya, emoticon ya Pak ya. Iya, betul. Ya, emoticon kemudian ditempelkan pada namanya. Jadi dari situ saya akan mengetahui perasaan dari peserta didik saya ketika mereka hadir di kelas saya. Seperti itu Bapak. Bagus banget sih Bu itu konsepnya ya. Berarti secara tidak langsung ibu udah membuat roda emosi ya. Jadi anak-anak itu bisa tahu kondisi emosi mereka di papan display tersebut. Ya betul Bapak, roda emosi ya Pak ya. Ya, betul. Ya, saya bisa mengetahui emosi anak-anak dari kegiatan menempel nama mereka pada roda emosi tersebut ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang coba kita sebutkan hal yang bisa ibu lakukan
dalam mengatasi permasalahan ini ya, yaitu melakukan restitusi kelas, restitusi personal, membuat display kelas untuk mengetahui emosi siswa, memberikan penguatan dan motivasi. Dari semua hal tersebut, apa yang menjadi indikator keberhasilan? Cara tersebut dapat mengefektifkan keyakinan kelas dalam kedisiplinan sholat duha. Baik Bapak, sepertinya pada saat mendengar bel pagi berbunyi ya Pak ya, nanti anak-anak tuh akan segera baris gitu Pak, akan segera baris, kemudian mereka masuk kelas berdoa. Setelah itu tanpa menunggu saya untuk meninggi gitu Pak suara saya ya, meninggi suara saya untuk meminta mereka sholat duha, tetapi mereka dengan kesadaran diri mereka akan melaksanakan sholat duha sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Seperti itu Bapak. Ya, bagus sekali sih Bu ya. Nah, untuk memastikan hal tersebut berjalan, menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen untuk menjaga efektif kelas yang sudah Ibu rencanakan? Sepertinya saya akan meminta bantuan dari guru bidang studi guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, karena guru tersebut juga mengajar di kelas saya. Seperti itu Bapak. Wah, bagus sekali sih Bu ya. Targetnya nih Bu ya, berapa lama Bu untuk menumbuhkan menerapkan disiplin sholat duha ini dan baris dengan rencana yang sudah Ibu tadi itu sudah susun gitu. Insya Allah mudah-mudahan 2 pekan ini ya Pak ya, mudah-mudahan tumbuh keyakinan, tumbuh kesadaran mengenai keyakinan kelas dan kedisiplinan kelas dalam hal sholat duha. Seperti itu Bapak. Oke, amin. Insya Allah ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tentang permasalahan efektivitas keyakinan di kelas itu? Baik Bapak, saya sangat-sangat bersyukur gitu ya Pak ya, karena dengan ini jadinya perasaan saya sekarang lega nih Pak ya. Saya lega, saya bersemangat gitu ya Pak ya, menjadi bersemangat kembali dalam menjalankan kemudian mengefektifkan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama peserta didik saya di kelas. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Saya pun belajar banyak nih ya. Semangat terus Ibu Nova. Insya Allah anak-anak kita akan lebih baik lagi. Nanti 2 pekan lagi kita akan ngobrol lagi ya Bu ya mengenai masalah ini. Dan saya ingin tahu bagaimana efektivitas keyakinan kelas yang sudah Ibu rencanakan itu. Bagaimana hasilnya setelah dijalankan ya. Baik. Baik Bapak, insya Allah nanti setelah 2 minggu saya akan bertemu lagi dengan Bapak, kemudian saya akan mengkomunikasikan tentang efektivitas keyakinan kelas saya. Bapak terima kasih banyak, mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali ya Bapak. Sama-sama Ibu, sampai jumpa kembali. Baik Pak Saiful, tadi saya sudah lihat Bapak pada saat proses coaching. Nah, setelah ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat Bapak pada saat proses coaching hari ini, dan indikator ketercapaian yang sudah diinginkan seperti apa? Kalau dari riset coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu ya, tadi dengan menanyakan tujuannya, lalu mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian dibuat menjadi rencana aksi, yang dimana rencana aksi ini adalah bentuk dari kita mengidentifikasi masalah dan akan menjadi tanggung jawab kita membuat komitmen dengan rekan, dengan murid, ataupun dengan guru yang lain itu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut supaya menemukan atau menuntun mereka menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Baik, dari catatan saya yang tadi saya sudah perhatikan dan amati Bapak pada saat melakukan proses coaching, Bapak itu sudah menerapkan alur tirta dengan menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian mengarahkan coachingnya mencari rencana aksi dan tindakan yang sebaiknya dilakukan, kemudian menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coaching, serta agar rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga sudah melihat adanya kompetensi inti coaching yang Bapak lakukan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan, dan
mengajukan pertanyaan bobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, kemudian mendengarkan dengan aktif. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja ingin lebih lagi Bu ya, mendalami alur Tirta ya. Bukan hanya sekedar tahu konsep, tapi benar-benar melekat di pikiran saya dan di pemikiran saya, sehingga ketika kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik, terima kasih Pak Saiful sudah melakukan coaching hari ini. Semoga proses coaching hari ini bermanfaat untuk kita semua. Iya, Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.